menjadi waktu yang bermanfaat untuk kami bisa menggali kebenaran firman Tuhan, dan kami mengerti bagaimana Tuhan mengasihi kami. Tuhan rindu supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang baik, menjadi pribadi yang utuh, dan kami menjadi pribadi yang cerdas dan bijaksana. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke semuanya, saya tidak akan open kamera, saya maksudnya, karena saya akan open nanti di grup ya, di grup. Oke, saya akan open dulu Google Form-nya dulu. Silakan Anda lihat Google Form, ada informasi cepat sebelum kita lakukan aktivitas kita hari ini. Ya, silakan dibuka Google Form-nya dulu semuanya. Saya tidak akan mirroring ya, saya mirroringnya nanti. Atau sekarang ini saya mirroring. Bentar ya, mumpung internetnya oke gitu ya. Saya presentasikan. Bentar ya. Ini dia. Mumpung internetnya masih oke nih. Iya. Oke, saya mirroring ke Anda ya. Saya harap Anda bisa foto Anda masing-masing dan posisi kamera dibagus-bagusin ya. Oke, saya keluarkan dulu. Oke, baik. Ya, selamat datang semuanya. Oke, teman-teman semua, hari ini agenda kita akan kita bagi menjadi beberapa segmen ya. Segmen pertama bisa dibolak-balik sebenarnya. Jadi nanti ada segmen yang Anda akan melakukan research sesuai panduan yang saya berikan minggu lalu, tapi udah saya masuk dalam Google Form. Anda bisa kunjungi Google Form-nya dulu, silakan dilihat. Google Form-nya saya taruh di sini ya, di tugas kelas di bagian paling akhir. Proyek etika seksual laporan kerja 1, paling bawah. Nanti ada formnya begini, kalian isi. Oke, formnya Anda isi. Saya coba jelaskan dengan singkat ini yang sudah saya berikan minggu lalu. Nah, saya harap Anda sudah research, tapi kali ini saya akan beri waktu Anda untuk research lagi. Dari 2 jam pelajaran ini Anda gunakan untuk research. Lalu kemudian nanti 15 menit akan Anda ketemu, setiap kelompok akan ketemu sama saya, ketemu sama Mister, kita akan bicara mengenai, ya berkaitan sama topik Anda masing-masing. Nah, sekarang fokus ke Google Form-nya dulu. Ini yang saya sampaikan minggu lalu ya, apa yang Anda mesti cari, dan sebagai langkah awal. Nah, sudah saya tuliskan, tuliskan nama lengkap, lalu kemudian penjelasan dilema atau keresahan. Keresahan itu kalau Anda nggak ngerti itu kekhawatiran ya. Hal apa yang mengkhawatirkan? Hal apa yang mengkhawatirkan yang berkaitan dengan topik yang Anda sedang kerjakan. Nah, minggu lalu kapan hari ada yang salah tangkap ya. Dia bilang yang meresahkan adalah saya sangat sulit mengerjakannya. Ya, itu bukan keresahanmu ya. Bukan, yang saya minta adalah kalian research dari topik ini, kira-kira dari permasalahan-permasalahan yang ada yang dibahas itu, kira-kira ada nggak hal yang mengkhawatirkan pihak-pihak tertentu. Misalnya pornografi. Topik pornografi, kalau data saya yang saya dapetin contoh doang ya. Anda bisa dapatkan contoh yang lain. Saya dapatkan data bahwa ternyata 70% lebih anak remaja itu terpapar pornografi. Dan, bukan 7% ya, hampir 90% lebih. Nah, 70%-nya mereka meyakini bahwa anak-anak remaja SMP SMA. 70%-nya mereka, ini di Surabaya surveinya, di koran Jawa Post deteksi. Nah, 70% mereka, di antara mereka, 7% something, itu mereka meyakini bahwa pornografi itu bisa menambahkan informasi berkaitan dengan ilmu pendidikan seksualitas. Nah, itu mitos. Nah, kemudian ada tagline di bawahnya, orang tua dan sekolah khawatir akan fenomena ini. Apa yang dikhawatirkan? Ada penjelasannya. Mereka mengkhawatirkan bahwa marak atau semakin banyaknya pelaku-pelaku kejahatan seksual yang dilakukan oleh remaja laki-laki dan korbannya adalah remaja perempuan. Nah, saya temukan kekhawatirannya dong, saya tulis gitu kan, kekhawatiran atau keresahan berkaitan dengan topik ini. Banyak pihak orang tua, siswa atau orang tua, sekolah dan sebagainya, nah itu temuan saya. Anda bisa temukan yang lain. Nah, karena itu saya minta, karena itu merupakan temuan research, saya minta data. Jadi kalau Anda waktu mengisi di sini keresahan apa yang saja ada pada topik, sebelum Anda mengisi keresahan, saya minta Anda isi datanya. Data itu apa? Yang Anda research, misalnya kamu dapat dari mana? Oke, jadi ini bukan karanganmu ya. Dapat dari mana datanya? Masukin sini, sebanyak mungkin nggak apa-apa. Kasih linknya atau linknya web, kemudian ada isinya, masukin aja. Ini nggak terbatas, karena di Google Meet ini, di Google Form ini, saya udah posting untuk paragraf, jadi nggak terbatas. Lu masukin 15 halaman pun dia nampung kok ya. Nah, tapi setelah ada data di bawahnya kamu kasih keteranganmu sendiri sehingga saya tahu kamu membaca data tersebut. Ya seperti saya itu ya, saya ketik ya misalnya hal yang meresahkan dari topik ini adalah dari pihak orang tua seperti ini, dari ini seperti ini.
Nah, saya tulis seperti demikian. Tapi by data. Oke, masukkan linknya, masukkan webnya, masukkan informasinya, baru kamu kasih tanggapan di bawahnya. Demikian juga pro dan kontra. Pro dan kontra juga sama, kamu udah cari dan sekarang kamu tambahin cari lagi, and then masukkan data di sini. Masukkan data semuanya, lalu kamu kasih penjelasan singkat di bawahnya pakai bahasa kamu. Penjelasan pro dan kontra. Oh, ternyata masalah permasalahan aborsi ini ternyata ada berkaitan dengan masalah filosofi atau cara pandang misalnya. Ada dua kelompok besar, yaitu kelompok pro-choice dan pro-life. Nah, kamu jelaskan dengan singkat aja gitu kan. Permasalahan mereka itu apa, pro dan kontranya. Singkat. Oke? Nah, bidang kerja, nanti saya tidak ulang lagi ya. Bidang kerja itu Mister Disinya gini. Bidang kerja ini per kelompok ya. Maksudnya di dalam kelompok itu sudah nggak dibagi pekerjaannya apa. Tapi untuk satu hal yaitu research, semua orang dapat bagian riset. Jadi tidak boleh dibagi-bagi. Risetnya adalah maksudnya semua itu melakukan research, oke? Okay? Tapi kalau misalnya Mister, kami udah melakukan membagi bidang kerjanya. Ada yang bikin PPT nantinya, ya terus research dan PPT. Ada juga yang mengerjakan ini Mister, kami rencananya mau bikin video 1 menit untuk sebagai bumper kelompok biar keren, menarik. Oh nggak apa-apa, tulis membuat video bumper. Ya, tapi riset wajib. Tapi kalau misalnya hari ini Mister, hari ini kami belum membentuk tim bidang kerja, Mister. Gimana? Oh ya udah, nggak apa-apa dipending. Tapi tulis di sini tulis research. Melakukan riset itu adalah wajib. Oke, untuk yang Google Form sudah jelas? Jelas saya karena mengulang minggu lalu sebenarnya. Cuma saya kasih Google Form. Oke, baik. Kalau udah jelas, nah sekarang gini cara mainnya ya teman-teman. Cara mainnya begini. Nanti ini jam 2.15 saya akan mulai bicara dengan per kelompok. Saya akan undang per kelompok. Di sini yang punya nomor HP saya siapa ya di sini? Yang punya nomor WA saya siapa ya? Saya coba cek sih. 11F. Oh, Flavia ini sudah izin. Oke, oke. Sorry. Coba angkat tangan yang punya nomor telepon saya. HP WA saya. Yang pernah chat saya siapa ya di sini? Enggak ada ya? Who is? Sebentar. 11F Nicole. Oke. Saya minta Karisa deh. Karisa bisa tolong saya, Karisa? Ya, bisa apa? Oke, Karisa, coba kamu, sekarang semua boleh nyatet ya. Tapi Karisa nanti, kamu punya WA, Karisa? Punya WhatsApp? Iya, bisa. Ada ya? Oke, nanti kita akan kontak dengan WhatsApp. Karisa, kamu coba catat nomor saya. Semua boleh catat ya. 081 081 331 559 573 081 331 559 573. Oke, Oke, Karisa bisa. kamu chat ke saya dulu ya. Kenapa? Oke, nanti semuanya berarti ya. Kamu chat saya dulu. Oh ya, Kamu oke. chat di biasa dulu. Oke, teman-teman, nanti Anda akan mendapatkan info dari Karisa kelompok mana yang akan masuk ke Google Meet. Jadi setelah ini kalian boleh off dari Google Meet. Nanti tunggu dari Karisa kelompok mana akan masuk Google Meet dan perhatikan untuk mengirit waktu begitu masuk open kamera. Karena saya akan ada video saya sampaikan pada Anda, kita diskusi singkat. Oke? Thank you, silakan live. Baik, Mister. Terima kasih. Oke, bye-bye. Thank you. Thank you. Oke.
Oke, Brian, Feren, selamat datang. Berapa orang kelompokmu? 5. 5 orang ya? Ini datangnya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita langsung aja ya, tancap gas. Anda bisa lihat video di sini. Untuk dipandang sebagai sudah sangat berkembang. Hari ini internet membuka berbagai wawasan informasi kepada kita. Tetapi tidak semua informasi dalam wawasan ini merupakan hal yang positif. Contohnya, munculnya pornografi dan berbagai foto seksi di internet. Bahkan, pornografi dan foto seksi bukanlah hal yang sudah tidak wajar lagi. Angka ini menunjukkan bahwa sebanyak 25% search di internet adalah mengenai pornografi. Dan sebanyak 35% rumusan di internet adalah mengenai pornografi. Karena ini, kita menemukan bahwa pornografi sebenarnya hal yang lumayan umum, bahkan diperbisniskan. Bisnis foto seksi sebenarnya bisnis yang sangat menguntungkan secara finansial. Pendapatan per tahun dari industri ini melebihi pendapatan dari NFL, NBA, dan MLB digabung. Dan jika kita memperhatikan lagi, banyak sekali yang memposting foto seksi itu wanita. Nah, jika kita lihat dari tujuannya mengapa wanita memposting foto seksi, seorang peneliti bernama Dr. Candice Beck sedang meneliti tentang hal ini. Pertama, dia berkata bahwa wanita memposting foto seksi untuk mendaki hierarki sosial dan juga untuk mengeruk keuntungan. Dari salah satu tujuannya saja, yaitu untuk mengeruk keuntungan, ini menunjukkan bahwa foto seksi dinahan. Pada akhirnya, sebagai orang Kristen, kita harus ingat bahwa hidup kita adalah bagi orang lain. Jadi hal-hal ini itu bisa dikategorikan sebagai foto seksi. Tapi memang pada data yang kita lagi, seksi satu, semuanya dalam Alkitab itu kan ditulis kalau tubuh kita adalah bait Allah. Maka kita harus menunjukkannya. Indonesia kurang tepat. Nah, dengan statement ini seolah-olah apakah menyamakan antara pikiran itu dengan pikiran fantasi yang karena itu ngeras, macam kan itu yang membedakan. Itu yang menurut saya letak salahnya di sana. Bukan terangsangnya. Terangsang itu suatu hal yang manusiawi. Hanya dua pertanyaan itu timbul di benak saya. Jika dia menjual, misalnya dia menjual album yang isinya orang-orang foto telanjang gitu. Kalau dia menjual, bakal beli, soalnya kita sebagai orang Kristen itu bukan untuk hidup sendiri, tapi kita juga menjadi. Oke, itu sedikit contoh ya, sedikit contoh tentang pembahasan tahun lalu. Nah sekarang sebelum saya jelaskan sedikit tentang video tadi, silakan di capture dulu. Ini pertanyaan di depan, saya kasih beberapa antar saya uruskan. Oke, silakan di capture. Sudah? Siapa yang bagian capture ini? Brian, Feren, netanya atau siapa? Aku sudah. Oke, thank you. Ini ada lagi netanya. Nomor ya ini. Silakan di capture lagi. Oke, udah, Mister. Satu lagi ya. Banyak ini pertanyaan topik ini. Oke, silakan. Udah. Oke, baik, thank you. Silakan di mute dulu.
Oke, baik. Saya jelaskan dulu dari video tadi ya. Jadi gini, ini saya punya waktu sekitar 10 menit. 9 menit lah. Oke, dari video tadi yang Anda saksikan itu situasi dalam debat itu seperti apa. Jadi Anda bisa lihat bagaimana usia NG ya, kakak kelas kalian, itu bagaimana dia menyampaikan data-data dan argumen-argumen yang telah dianalisis dari sisi Kristen. Lalu kemudian bagaimana dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari temannya maupun tanggapan dari juri dan penguji. Dan jawaban-jawaban CNG maupun teman tim ya, teman. Tadi waktu saya klik-klik itu kan, ya kebetulan pas dia jawab aja. Sebenarnya semua itu menjawab semua di depan. Oke? Jadi jawaban-jawaban mereka adalah jawaban yang dimana argumennya based on data. Dan data tadi dianalisis. Jadi bukan cuma sekedar karena ada data, maka menjadi benar. Belum ya. Ini perhatikan ya, bukan karena ada datanya, maka menjadi benar. Bukan. Data itu cuma menunjukkan bahwa itu faktual, itu real, itu nyata. Tapi dianalisis kebenarannya, gitu loh. Nah, jadi kesimpulannya dari penggalan video tadi itu, bahwa Anda harus benar-benar siap dengan cara apa? Riset yang bagus, risetnya yang matang, dapatkan data yang banyak, and then setelah itu dianalisis. Kalau risetnya dikit, data cuma dikit, yang dianalisis juga dikit. Nah, masalahnya nanti waktu debat, bisa jadi temanmu, bukan musuh, saya nyebutnya teman rekan ya, rekan debat kita, itu udah riset duluan tentang apa, tentang topik Anda. Jadi misalnya orang kelompok lain boleh riset duluan, dan mereka menanyakan hal yang mungkin Anda nggak ngerti, waktu berbahaya. Oke? Jadi riset yang banyak, sehingga datanya ngumpul banyak, lalu dianalisis. Nah, analisisnya mesti matang, karena kalau datanya udah banyak, tapi kalau analisisnya mentah, ya sama aja gitu kan. Nah, tapi kalau analisisnya bagus, siap dengan semua jawaban-jawaban etika Kristen, oke, keren itu kan. Nah, gimana caranya? Punya yang namanya referensi yang bagus, yaitu buku-buku etika Kristen, buku-buku Kristen, pandangan Kristen tentang topik ini. Satu, yang kedua narasumber yang bagus. Oke, nah narasumber catatan Mister adalah jangan terlalu mepet ya bikin janji sama mereka. Kenapa? Misalnya gini, narasumber yang bantu kamu menganalisis tiba-tiba jawabannya bukan nggak bagus ya. Ada jawaban yang kamu anggap tuh kurang matang lah gitu. Sehingga Anda punya waktu untuk cari yang lain lagi, nggak apa-apa. Jadi mulai sekarang bikin timeline kerja, bikin janjian sama siapa atau apa, tapi sebelum ketemu sama pendetanya atau narasumber, Anda harus punya data dulu, riset dulu nih. Kalau misalnya nggak riset, kemudian ngomong sama pendeta, Pak Pendeta, Bapak tolong dong ngomong soal pornografi tentang, maka Anda akan terbatas dari kepala yang satu orang saja. Gitu loh. Sementara yang diisi kepala Pak Pendeta tadi belum tentu bisa semua. Belum tentu. Tapi kalau Anda sudah riset, ada pro dan kontranya, Anda dapat, Anda hantamkan mereka kepada semuanya ke Pak Pendeta atau Romo atau pastor ya, Katolik atau Kristen nggak masalah. Hantamkan semuanya, Anda bisa bisa mendapatkan hal-hal yang sangat luar biasa jawaban dari beliau-beliau. Oke, itu metodenya, itu caranya gitu loh ya. Nah, semua kakak-kakak kalian sampai pada fase itu mengikuti semua proses sama seperti kalian ini. Nah, dan mereka memulai dari titik awal yang sama dengan kalian. Apa itu? Yaitu titik yang sama, yaitu tidak tahu apa-apa di awalnya. Oke? Dan karena itu jangan terlalu underestimate. Waduh, berat amat, gua nggak bisa apa-apa. No. Semua di titik yang sama. Oke? Nah, sekarang apa sih yang tadi kalian capture di sini? Nah, ini sangat membantu kalian. Ya, teman-teman, lihat ini. Di sini adalah kumpulan pertanyaan yang Mister kumpulkan buat kalian. Ini adalah pertanyaan kurang lebih 5 tahun. Jadi gini, ini adalah pertanyaan yang saya kumpulkan 5 tahun terakhir ini. Pertanyaan yang paling sering keluar di debat kita di Cita Hati. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan sering dikeluarkan oleh anak-anak, oleh siswa, oleh guru tamu, ataupun oleh pertanyaan dari penguji profesi, para penguji profesi ya, yang kami datangkan. Ini pertanyaan paling muncul 5 tahun belakangan muncul di sini. Oke, sebenarnya jumlahnya lebih banyak lagi, cuman saya lihat polanya, mana yang sering muncul, gitu kan. Nah, ini coba saya bantu kalian, paling enggak kalau dilihat dari pertanyaan-pertanyaan ini, Anda bisa memetakan Anda mau kemana gitu loh. Kalau Anda lihat dari pertanyaan-pertanyaan ini ya, jadi tugas Anda adalah, coba saya bantu, coba analisis pertanyaan-pertanyaan ini, kok nggak ada jawabannya Mister? Ada jawabannya, cuman gua hapus. Ya, nggak boleh kalau ada jawabannya gua kerja lah, gimana sih gitu. Jadi ini mendorong Anda untuk benar-benar memikir, memeras otak kalian, ya, keluarkan sumber daya yang terbaik yang kalian miliki, usaha yang terbaik kalian miliki. Saya harap bisa bantu kalian ini, pertanyaan-pertanyaan yang ada ini. Nah, untuk pornografi, kalau Anda lihat judul tadi, title-nya tadi yang disampaikan CNG kok agak beda Mister ya. Kok judulnya bisnis foto seksi antara moral dan seni gitu, dari sudut pandang Kristen. Memang beda. Sebenarnya yang CNG itu sampaikan itu merupakan pengembangan dari topik pornografi sebenarnya. Nah, tapi kenapa berkembang dulu itu karena gini.
pada waktu pembahasan topik ini, dan ketika kalau Anda serius mencari tentang definisi yang benar tentang pornografi, kamus Webster, cari definisi yang valid ya. Biasanya valid itu dari kayak misalnya kamus-kamus yang resmi ya, kamus resmi Inggris maupun Indonesia, itu ada kamus resminya. Kamu akan temukan definisi yang bagus. Atau definisi dari yang namanya university, yang keren ya, tentang civil filsafat dan moral, isu-isu moral. Kamu akan temukan definisi yang sama, yang tepat dan sama gitu kan. Tapi kalau definisi cuma cari di mana yang nggak jelas gitu ya, repot, akan terbatas. Nah dari definisi itu, berangkat dari definisi itu, kelompok-kelompok terdahulu ternyata melihat skupnya pornografi itu luas gitu loh, bentuknya luas. Akhirnya pertanyaan beranak tuh pertanyaannya. Jadi ada sub-subnya pertanyaannya itu. Sampai lari ke masalah seni gitu kan. Sampai lari ke sana. Masalah keseksian dibahas. Masalah sampai ke masalah bisnis. Kalau bisnis ini gimana? Boleh nggak sih bisnis gini dan sebagainya. Bisnis kalau misalnya misalnya lingerie gitu ya, pakaian dalam tapi dibuat bisnis sampai diekspos keluar, dipertontonkan sebagai gimana, sampai ke sana arah pertanyaannya macam-macam lah gitu lah. Nah itu sub-subnya. Nah saya berpikir jangan-jangan nanti teman-teman akan bertanya ke arah ke sana. Dan memang kalau Anda lihat definisinya nanti Anda ketemu definisi yang tepat, memang arahnya ke sana. Jadi jangan pikirkan yang terlalu vulgar banget, enggak. Malah justru kalau kamu temukan hal yang sangat mengerikan sebenarnya. Dampak pornografi itu apa? Itu mengerikan sekali. Ya, oke, itu informasi dari saya dan saya harap bisa membantu kalian. Ada yang mau ditanyakan ke saya? Silakan. Nggak ada? Yakin nggak ada? Bener nggak ada? Semua jelas ya? Oke, kalau jelas berarti yang bebek dalam jam pelajaran saya, sekali lagi saya ingatkan seperti di awal tadi pertemuan, saya cuma ingatkan aja bahwa Anda butuh waktu ekstra untuk mengerjakan proyek ini. Oke? Tapi tergantung Anda mau dapat maksimal apa tidak. Itu aja. Tapi tujuan saya bukan tarik nilai loh ya, bukan. Tujuan saya ada mendorong Anda yang terbaik. Oke, dan mengenal Tuhan kita dengan baik. Itu aja dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan, baik Anda bisa lanjutkan pekerjaannya. Jangan lupa Google Form-nya saya akan tutup jam 15.15. Saya akan close Google Form-nya. Oke, God bless you all. Bye-bye. Bye, Sir. Thank you. Oke, welcome. Welcome. Kelompokmu sendiri ya? Iya, Mister. Katanya lagi. Saya belum ngapalin orang-orang dalam kelompok, masing-masing kelompok per kelas. Tapi ada datanya kan, jadi nggak khawatir. Oke.
Baik, ini berapa orang tempatnya? 5 atau 4? 5, Mister. 5 ya, baik. Kalau gitu saya langsung mulai aja untuk mengirit waktu. Sudah kumpul semua puji Tuhan. Oke, saya langsung aja ya, tolong di open kameranya. Kalau nggak ada masalah dan koneksi, silakan open kamera. Kalau ada masalah sama koneksi sama kuota, nggak apa-apa dimatiin. Oke, saya langsung aja untuk ini, silakan dilihat dulu ya. Pertemuan kalau ada aksesi pada kedua insan yang berlainan jenis. Sedangkan pacaran. Apa tujuan dari pacaran? Tujuan dari pacaran adalah untuk mempersiapkan diri untuk jenjang pernikahan. Oke, untuk dasar dari kita berpacaran adalah yang kita sebagai remaja tahu itu aku cinta kamu dan kamu cinta aku, itu sudah cukup. Itu arti kita sudah pacaran. Kita bikinnya teman-teman semua. Kalau nanti di debat, webinar, ini webinar, Anda nggak bisa begini. Kalau ketemu kan enak bisa bisik-bisik ngomong koordinasi. Webinar mana bisa bisik-bisik gitu kan? Akan sangat sulit, sangat sulit. Jadi nanti semua harus menguasai materi ya. Karena nggak ada waktu untuk koordinasi di waktu ditanyain, nggak ada waktu kayak begini lagi, sulit kalian. Ya. Iya, silakan kita ganti waktu. Silakan. Thank you, Kak. Meskipun orangnya dia kurang sosialisasi karena dia pergi sama pacarnya terus, itu kan banyak aspek. Nah, itu yang kalau ukur dewasa di mana sih? Karena jujur Perbedaannya dari persahabatan sama pacaran adalah sama itu memiliki proses perkenalan, tapi proses referensinya lebih jelas. Kemudian berhubungan dengan itu, definisi kalian pacaran menurut Alkitab itu definisi dari mana? Karena zaman sekarang itu kita melihatnya aku sayang kamu, kamu sayang aku, dia nembak, aku jadian kayak gitu. Tapi seharusnya pacaran adalah sebuah hal hubungan yang sangat indah, di mana itu sudah Bicara lebaran, kita tidak lagi ada lebaran, jadi kita membicarakan dengan dia. Oke, silakan di screenshot nanti saya jelaskan. Silakan screenshot dulu pertanyaan di samping kiri layar Anda. Ntar saya coba benerin dulu posisinya. Oke, silakan ambil gambarnya. Sudah? Saya turunkan ya. Oke, saya turunkan. Ada lagi nih, Karisa. Ada banyak nih, 17 pertanyaan. Sudah? Boleh difoto, Mister. Oh, boleh. Boleh difoto, mau di screenshot. Boleh. Thank you, Mister. Yang pertama tadi boleh? Yang pertama sudah? Yang pertama? Belum, Mister. Oh, belum? Iya, yang pertama. Ke atas ya, silakan. Di screenshot. Baik, terima kasih, Mister. Sama-sama ya. Baik, saya akan jelaskan dari video tadi sedikit ya. Jadi saya akan ngomong dengan cepat banget, karena only 9 until 10 minutes saja ya.
Oke, di video tadi, kalau video tadi Anda pelajari, kan Anda pelajari bebek ya, itu argumen ketemu argumen yang memiliki data. Oke, sekali lagi ya, argumen dengan argumen ketemu data. Jadi setiap pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan data, tapi udah dianalisis datanya itu loh. Dari sisi etika Kristen. Jadi nggak sembarangan datanya ya. Nah, karena itu untuk sampai ke sana, jangan takut ya. Waduh, aku nggak bisa buka gitu. Saya beritahu ya, semua kakak kelas kalian sudah sampai di puncak kondisi seperti itu. Sebelumnya ada di titik yang sama, yaitu titik tidak tahu apa-apa. Sama kayak kalian begini loh ya. Nah, prosesnya seperti ini, ngikuti proses saja gitu loh ya. Nah, proses awalnya adalah research. Jadi mereka tuh benar-benar riset sebanyak mungkin data diambil. Nah, kemudian riset yang banyak itu, banyak data tadi itu, baru dianalisis. Nah, ini problemnya. Kalau risetnya setengah, maka yang dianalisis cuma dikit. Nah, problem berikutnya akan menyusul. Nah, muncul problem baru. Apa itu? Waktu debate nanti itu, teman-teman kan boleh bertanya bebas. Lah, mereka pasti riset duluan, bener riset duluan. Apalagi sekarang webinar, kita nggak bisa awasin. Dan bahkan dulu saya nggak kasih aturan. Kalau waktu di seminar dulu tuh, setiap, karena Cita Hati kan nggak boleh buka HP ya, waktu sebelum pandemik ya, di sekolah kan. Jadi mereka tuh riset di mana? Risetnya di rumah. Jadi mereka tuh, karena cari nilai. Kalau mereka nggak tanya, pertanyaan nggak bagus, nggak saya kasih nilai. Jadi kelompok lain tuh waktu nyerang Anda, mereka riset duluan. Apalagi sekarang webinar. Waktu nonton webinar gini, mereka bisa sambil riset itu. Nah, masalahnya kalau kalian nggak riset duluan, apa buyar lah gitu kan. Nah, sekarang ini ada plus minusnya kalau webinar gini. Kenapa? Mereka tidak terbatas akses untuk riset pada waktu kita debat nantinya. Jadi mau nggak mau Anda riset duluan, punya banyak data, and then, nah, itu mesti bagus, gitu kan. Soalnya kalau misalnya datanya banyak tapi belum teranalisis, Anda cuma kebingungan, bahkan ketakutan. Waduh, jangan sampai mereka tanya begini ya, karena belum dianalisis, belum dapat jawabannya, gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya pada proses ini, datanya banyak, udah dianalisis, nah, cuman itu doang kok kuncinya, nggak macam-macam. Izin matiin kamera, silakan. Ya, silakan Michelle. Itu jadi intinya cuma di riset sama analisis yang bagus gitu kan. Nah, untuk analisis bagus, Anda harus punya referensi bagus, yaitu buku yang bagus tentang topik ini. Lalu kemudian punya narasumber yang bagus untuk membantu Anda menganalisis. Nah, tips dari Mister, ini pengalaman dari tahun-tahun lalu ya. Pengalaman dari kelompok yang gagal. Nah, saya nggak sebutin mana. Dari kelompok yang gagal ada, mereka buang waktu, mereka nggak siap. Jadi mereka, oke, risetnya bagus, maksudnya datanya banyak. Data banyak, tapi begini, data yang begitu banyak, pro kontranya, mereka pikir sendiri gitu loh. Mereka nggak cari referensi untuk yang mengulas itu. Bahkan ke narasumber cuma satu. Itu pun mepet-mepet. Gitu. Jadi kalau saran saya jangan mepet narasumber. Kenapa? Supaya gini, waktu Anda, jadi gini, data dapetin dulu ya. Jadi gini, jangan sampai kamu ke narasumber, oke, apa bisa bantu? Pastor, tolong dong ngomong tentang pacaran 2 jam, Pastor ya. Kita liatin, catat. Jangan. Kalau misalnya gitu aja, kita cuma dapat isi otaknya saja, tapi kita tidak sampai ke apa yang dibalik, apa yang disampaikan. Mungkin ada banyak yang tidak tersampaikan. Tapi kalau dari riset duluan, Anda tahu pro kontranya, ada banyak pertanyaan, wah siap. Anda bisa datang ke pendeta Anda dengan 101 pertanyaan. Itu kan keren banget kan gitu kan. Anda maju. Nah, itu Anda akan dibantu analisis dari sisi etika Kristen. Gitu loh maksud saya. Nah, kuncinya cuma sederhana kok. Itu kok riset sama analisis. Gitu. Nanti sisanya baru dituangkan ke karya tulisnya, esai ataupun makalah. Gitu teman-teman semuanya. Jadi Mister kasih langkah-langkah ini. Nah, nah ini soal isinya ya. Soal isinya. Apa sih yang di depan, di kiri Anda ini apa sih, pertanyaan apa sih Mister? Di kiri ini yang Anda screenshot tadi itu, ini adalah bukan topik ya. Ini adalah kumpulan pertanyaan 5 tahun terakhir yang sering keluar. Jadi ada puluhan banget. Karena topik ini kan etika seksual dibahas sejak tahun 2007, sudah adakan debat seperti ini. Cuman berevolusi sudah lebih rapi sekarang, lebih profesional lah kira-kira begitu ya. Nah, ini 5 tahun terakhir ke belakang yang sering muncul apa pertanyaan tentang pacaran itu. Oke, ini tapi sakatan yang paling sering muncul tapi gini ya, tidak menutup kemungkinan nanti waktu debat ada pertanyaan baru dari teman kalian yang fantastis juga nggak tahu juga ya. Tapi Mister coba bantu ya. Jadi dengan kalian menganalisis pertanyaan Mister ini, pada kamu akan tahu mau dibawa kira-kira debat itu seperti apa sih bentuknya. Dan kira-kira ini pembicaranya seperti apa sih. Nah, Anda kan coba lihat, kan ini catatan saya. Jadi mereka tanya, gua catat gitu kan.
Terus jawabannya saya catat. Terus saya kasih analisis biblicalnya, bener nggak jawabannya? Kalau enggak, saya kasih catatan nggak bener karena begini. Tapi kok nggak ada jawaban, ya gua buang lah. Kalau sama jawabannya kan gua yang kerja. Gimana sih? Gitu. Jadi saya kasih yang namanya catatan pertanyaan saja. Ini akan menolong kalian, bener menolong kalian. Untuk mendirect ke mana sih debatnya itu seperti apa nanti. Karya tulisan seperti apa nantinya. Oke? Apalagi ada karya yang suka mencatat, saya lihat. Orang suka mencatat biasanya datanya detail, biasanya. Semoga tidak lolos, semoga tidak ada yang lolos ya. Semua terpotret dengan baik ya. Oke. Bersyukurlah punya teman suka mencatat. Saya juga suka mencatat. Serius. Oke. Itu untuk berkaitan dengan topik ini, dengan debatnya seperti itu. Kalau dengan topik ada tips lagi dari saya begini, tentang remaja pacaran ya. Pacaran remaja, definisi itu penting ya, definisi penting. Jangan lupa, saya ulang lagi, jangan lupa. Tolong topiknya dipahami banget nih ya, tulisannya ya. Saya blokin ya. Tolong diingatin baik-baik, jangan dipahami secara terpisah, pahami secara utuh. Jadi etika Kristen tentang pacaran remaja, jangan dihilangin ya kata remaja. Nanti kenapa? Kalau dihilangin kata remajanya, debat kita berubah arah nantinya. Jadinya debat pranikah. Padahal kita sedang bahas anak-anak remaja. Memang pranikah, tapi anak remaja, sehingga muncul masalah. Gitu loh. Seandainya tidak ada kata remaja, mungkin nggak ada masalah yang kita bahas. Karena ada muncul satu kata remaja, nah muncul keresahan. Nah, saya sebut keresahan tadi. Apa sih keresahannya itu? Ya kamu coba ngomong sama orang tua lah. Nggak iseng-iseng sama orang tua. Mi, kalau misalnya aku sekarang pacaran, boleh nggak? Aku rasa Karissa nggak boleh. Boleh nggak Karissa? Boleh nggak sama orang tua kalau pacaran? Jujur. Sama mama papa sih nggak apa-apa. As long kalau mereka bisa bawa saya hal positif, itu nggak apa-apa. Tuh kan, ada catatannya kan? Ada catatannya kan? Asal bisa membawa positif. Kenapa? Kalau kamu gali baik-baik, kenapa ada catatannya? Berarti ada sesuatu yang diresahkan. Ada sesuatu yang dikhawatirkan. Dikejar aja, apa-apa. Nanti ketemunya macam-macam. Semakin dalam lu tanya, semakin jengkel tuh orang tua jawabnya. Lu banyak tanya. Karena mungkin ada beberapa hal mungkin nggak biasa dibicarain gitu loh. Serius, nanti arahnya ke sana. Menarik. Apalagi topik ini menarik. Jadi kalau saya buka sedikit buat kalian aja topik ini, nanti arahnya kalau keresahan orang tua udah pasti ya, berkaitan sama studi pasti, takutnya ganggu apa, ntar tanyain, asalkan bermanfaat, biasanya gitu. Ntar lagi tanya lagi biasanya gini, yang lebih intens masalah berkaitan dengan pola pacaran. Apalagi anaknya perempuan, biasanya orang tua lebih ketat gitu kan, biasanya loh ya, biasanya. Dan macam-macam gitu, macam-macam. Oke? Jadi saya harap ini bisa, pertanyaan-pertanyaan saya kumpulkan ini saya harap bisa memberikan gambaran kepada Anda, kira-kira sama menulis apa ini. Ya, saya coba tolong kalian. Oke, ada pertanyaan silakan, ada 2 menit, mau tanya? Go ahead. Untuk kali ini jelas ya? Mister, is there any tip? Should we kayak focus on the Bible and or the Ya, jadi gini Karissa, kalau ini apakah karya tulisnya adalah fokus pada Alkitab? Ya jelas, ya, karena judulnya adalah Tinjauan Etika Kristen. Ujungnya ke sana, tinjauan etika Kristen. Tapi begini ya, bukan berarti kita sama sekali tidak membahas hal-hal di luar Kristen. Justru menariknya adalah kita membahas hal-hal di luar Kristen. Kenapa? Karena memang etika Kristen adalah sebuah jawaban atas permasalahan moral yang benturan sama prinsip Alkitab. Lalu kita uji mana yang valid gitu loh. Mana yang dapat dipertanggungjawabkan, prinsip Bible atau prinsip yang sekuler. Gitu kan? Itu menariknya. Nah, makanya saya katakan kalau kita sungguh-sungguh kerja ini Anda akan banyak temukan hal menarik. Bahkan gini teman-teman di record ya. Minggu kemarin ada satu siswa, saya ada beberapa sih, cuman kemarin aku terharu banget. Ada satu siswa, saya nggak sebut ya, tapi sekarang kelas 12, satu siswa ngomong sama saya di Google Meet gini, pribadi. Dia buat pernyataan bahwa saya itu tidak pernah belajar tentang kekristenan. Saya anggap Kristen itu omong kosong gitu. Tapi semenjak masuk Cita Hati, otak gua dipakai, Pak. Saya bilang, terus apa membedakannya? Bedanya begini, dulu saya nggak tertarik sama Kristen karena saya pikir nggak perlu dipikir, itu nggak masuk akal. Tapi masuk Cita Hati, saya pakai otak. Sehingga saya berpikir bahwa ternyata semua dibicarakan itu masuk akal. Itu dia buat pengakuan, bukan gitu, kemarin, persis kemarin.
kemarin siang ngobrol sama gua. Wah, saya pikir itu temuan menarik ya gitu. Saya bilang kenapa? Ya pengalaman project yang dia bilang. Pengalaman project kelas 11 kemarin. Oh, aku nebak langsung. Oh, pasti seksual. Enggak juga Pak, apologetikanya juga. Oke. Ya sudah kalau gitu. Thanks God gitu. Tapi walaupun cuma satu orang, saya berpikir ya sudahlah. Seperti kata Yesus kan, satu orang diselamatkan, surga bersukacita gitu. Ya, jadi harapan saya adalah bukan dapat nilai bagus yang nilai tinggi di rapot, enggak. Harapan saya kamu belajar sesuatu ya. Bahwa Tuhan tuh mengasihi kalian. Tuhan tuh maksudnya baik gitu loh. Oke? Itu aja dari saya Karissa. Di sana ya Karissa ya. Jadi tetap kamu terbuka dengan, kamu open minded, terbuka dengan semua argumentasi. Terbuka bukan berarti nerima ya. Semua argumentasi temukan sebanyak mungkin. Yang aneh-aneh pun masukin gitu kan. Serius tuh, berbagai benturan budaya masuk nggak apa-apa. Ntar kita komentarin dari sel kitab. Nah, kalau kamu punya prinsip kitab gimana nih? Kita adu sama-sama, mana yang valid gitu loh. Mana yang kuat, mana yang kokoh dapat dipertanggungjawabkan. Mana yang masuk akal, mana yang tidak, gitu kan. Mana yang bertanggung jawab, mana yang tidak. Wah, itu kan kamu akan temukan nanti. Topik pacaran itu menarik sih. Oke, itu dari saya, Karissa. Nanti minggu depan kita ketemu lagi. Dan saya harap mulai riset-riset ya, dibanyakin data-datanya. Teman-teman semua ya. Arsen, Kelly Wu, Matea, dan Michelle Joylin. Oke? Baik, Mister. Terima kasih. Oke. Karissa tolong panggilkan topik apa nama ini? Aborsi ya, masuk Google Meet sekarang. Baik, Mister. Terima kasih. Thank you. God bless you. Yo, bye. Itu, Mister. Thank you. Halo, Claire. Halo, Selamat datang. Halo, Manasya. Ini berapa orang kelompokmu toh jumlahnya? 5. 5 orang ya. Oke. Ivana, selamat siang. Ivana, Natania, kurang siapa lagi nih? Kurang siapa ya? Melisa. Oke, kurang Melisa ya. Baik. Kita langsung aja seperti saya katakan tadi, mesti on time. Saya akan putarkan video buat kalian. Halo Melisa. Oke, silakan bergabung Melisa. Silakan putarkan video, silakan dilihat ya. Topik aborsi ya, bener ya? Iya, Mister. Oke. Iya, Mister. Setiap tahun ada 52 juta kasus aborsi di seluruh dunia. Tapi sebelum kita membahas masalah itu, kita harus tanya, apa itu aborsi? Aborsi merupakan sebuah aksi karena seorang ibu membunuh janinnya sebelum bayi itu lahir. Aksi ini merupakan sebuah permasalahan moral bukan hanya di Indonesia tapi juga di Singapura. Tetapi aborsi bukan semata-mata masalah moral, melainkan juga persoalan yang menyangkut hidup, mati, dan iman Kristen. Bagaimana jika nyawa itu ditanya atau
Kemudian, apakah aborsi dapat dilakukan? Sorry, Mister. Ini keluar nggak ya di layarnya yang lain videonya? Sorry, kenapa? Kemarin? Enggak, saya di punya aku videonya nggak ada gambarnya, Mister. Oh, ada gambarnya. Yang lain gimana yang lain? Aku ada sih. Ada. Aku juga ada. Punya aku tapi Ya, nggak apa-apa. macet-macet. Yes, nanti ya kamu mungkin dapat tiket bioskopnya separuh. Oke, nanti tapi yang penting yang kali ini enggak ya kira-kira. Semoga aja keluar ya. Sorry. Pasti dia seharusnya telah disetujui secara tidak langsung akan keberadaan janin di kandungannya. Kedua ayat ini 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan 1 Korintus 6 ayat 11 sampai 19 berkata tentang pencabulan yang tidak seharusnya kita lakukan karena merupakan perbuatan yang tidak benar. Selanjutnya adalah pandangan Kristen mengenai aborsi dengan alasan pemerkosaan. Sama seperti sebelumnya, aborsi tetap dilarang dan tetap tidak diperbolehkan karena janin merupakan manusia seutuhnya. Karena pemerkosaan itu bukan kesalahan dari janin, dan merupakan kesalahan dari sang pemerkosa. Jadi yang seharusnya dihukum adalah sang pemerkosa dan orang tuanya, ibunya, trauma, lingkungannya segala macam. Apa enggak itu juga dosa? Ini pengacara ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan hukum dia berikan. Sempat membuat anak-anak puyeng gitu kan, tapi mereka bisa jawab. Keren. Malah lebih berat menurut saya, karena beberapa anak yang lahir dengan background seperti ini malah besarnya menimbul menjadi kriminal. Ibu yang merupakan victim dari pemerkosaan itu dapat mengatakan bahwa dia itu manusia. Coba kita bandingkan, kalau misalnya orang koma, apakah kita dapat mengatakan kalau misalnya orang itu bukan manusia? Terus kalau karena sama-sama manusia kan. Ya, kalau misalnya membunuh janin kan lebih gampang daripada membunuh manusia, karena maksudnya manusia yang secara kayak fisik seperti kayak umur anaknya, ada yang teradakan di form. Itu sedikit atau sekilas mengenai video tahun lalu. Baik, saya matiin lampu di tempat saya aja ya, mungkin karena mata saya udah silau dari tadi pagi kena sorot lampu di depan ya, jadi agak gelap dikit. Tapi masih kelihatan bentuk saya, bentuk manusia. Oke, saya coba buka ini dulu, topik aborsi. Silakan di screenshot dulu ya teman-teman semua. Ini saya bukakan dulu. Ini kumpulan pertanyaan dari 5 tahun belakangan. Pertanyaannya coba saya geser dikit ke kiri. Oke, silakan. Siapa yang screenshot? Salah satu boleh nggak semua? Siapa? Ivana ya? Ivana yang nggak keluar ya, Ivana? Aku nggak keluar, Mister, gambarnya. Loh, mana ya? Oke. Nanti dibagi teman-teman kasih. Siapa ini? Manasya? Atau Natania screenshot? Siapa ini? Tolong respon dong. Udah, ya, Mister. Udah clear ya? Iya, baik. udah. Oke, kemudian ini ada lagi. Ini di bawahnya lagi. Nah, silakan di screenshot lagi. Silakan di-share di WA atau apa ke Ivana, kasihan. Silakan. Bapak Mister. Sudah ya? Silakan kirim ke Ivana dulu gambarnya, semoga bisa dipahami. Jadi gini, kalau dari video tadi Ivana kan sempat denger ya, tapi walaupun nggak kelihatan orang-orangnya, tapi saya kelihatan Ivana ya, wajah saya di tempatmu keluar juga ya. Oke, baik. Jadi kalau video tadi itu dilihat gambarnya, saya akan bicara dengan cepat aja, tapi intinya saja. Di video tadi kalau kalian amati, ada argumen tadi itu data ketemu data gitu loh. Jadi mau tidak mau, yang harus kalian lakukan adalah risetnya harus matang. Jadi semakin banyak riset, maka semakin banyak data yang diperoleh. Nah, tapi nggak cukup di situ, harus dianalisis. Nah, problemnya adalah kalau kamu tidak riset duluan lebih banyak, tidak meriset dengan detail, sungguh-sungguh, datamu sedikit, maka yang dianalisis juga sedikit. Nah, akan muncul permasalahan baru. Apa masalahnya? Gini teman-teman, kita kan debat. Ntar semua boleh tanya kan? Nah, problemnya dari tahun ke tahun adalah yang tanya itu Mister Nilai, kalau pertanyaan punya bobot, kalau nggak punya bobot, nggak gua nilai. Gitu kan? Pertanyaan semakin sulit, semakin dapat nilai bagus.
Akhirnya apa mereka lakukan? Mereka riset duluan. Jadi Ivana dan teman-teman nanti ini tak beritahu ya bahwa teman-teman kamu akan meriset topikmu juga. Ngapain sih? Ini asumsi saya, tapi terjadi beneran gitu kan. Maka banyak akan meriset topiknya kamu untuk mencobai kalian. Jadi Anda bisa bayangkan kalau mereka risetnya lebih serius daripada kalian. Aduh, gitu ya. Ngerti maksudnya? Jadi sebenarnya logika saya adalah harusnya kalian lebih mampu karena Anda punya waktu fokus lebih banyak ketimbang mereka. Aku rasa sih mereka akan risetnya 1 minggu sebelum tanding, baru mereka riset topiknya kalian itu apa. 3 topik musuh yang di riset semuanya. Apa yang jadi pertanyaan. Saya rasa mereka 1 minggu sebelum tanding baru riset. Nah kalau kalian kan mulai harusnya. Jadi saya sayangkan kalau ada beberapa kelompok, sudah ada yang mencoba-coba nakal nih. Ada beberapa kelompok saya lihat di Google Form-nya itu risetnya tuh main-main gitu kan. Maksudnya datanya apaan sih gitu loh. Jadi harapan saya adalah nanti ini kelompok kalian benar-benar risetnya matang. Yang kedua, setelah kamu riset dan datanya kamu dapatin, kan butuh analisis. Nah, analisisnya ini gini, teman-teman. Kamu benar-benar butuh referensi yang bagus. Nah, yaitu dari buku. Nah, buku yang membahas topik aborsi, banyak. Buku Kristen ya. Saya bilang, ini adalah analisis Kristen ya. Jadi gini, kamu harus open-minded. Semua pandangan, itu bukan kamu terima ya. Kamu harus dengarkan. Kalau bahasa ngomong didengerin ya gitu. Jadi semua pandangan didengarkan, enggak apa-apa. Bahkan yang tersulit pun dengerin. Karena keyakinan iman Kristen begini, bahwa masalah moral etika Kristen, prinsip kekristenan itu merupakan solusi yang paling bagus, paling baik buat manusia. Kenapa kamu cari? Serius, itu menarik sekali etika Kristen tuh. Jadi semua pandangan yang paling aneh pun enggak apa-apa masukin. Nah setelah itu baru dianalisis. Bagaimana kekristenan menjawab masalah ini. Kontra banyak enak, bawa ke pendeta. Atau dari buku ya dibantu baca, oh di buku udah dapat jawabannya begini. Tapi di buku nggak ada jawaban yang gini-gini. Tanya pendeta. Om, pastor, Romo, kalau Katolik ya, bantu saya. Apa? Ini saya riset data gini banyak pertanyaan. Jadi gini, saya ngomong kesalahannya dulu ya. Ada beberapa itu biasa ketawa-ketawa gimana gitu. Bukan dimarahin sih. Dia bilang, wah pendetanya agak marah sama kami, agak marah gitu. Kenapa agak marah? Iya, waktu itu kan kami datang, kami tanya, Om, cerita dong Om, tentang aborsi gitu kan. Terus pendeta ngomong, ya kamu tanya sama saya, mau tanya apa? Ya kami nggak tahu Om, saya nggak tahu tugasnya apa. Pokoknya saya disuruh tanya tentang aborsi. Jadi Om ngomong aja deh semua tentang aborsi. Ya marah lah Romonya. Bukan Romo, itu pendetanya marah. Tapi bukan marah seperti dia bilang gini, loh nggak gitu caranya wawancara. Kamu harus punya presuposisi dulu. Kamu harus punya pandangan awal dulu. Pendak kamu punya data-data dulu untuk dilemparkan ke saya. Itu bener pendetanya itu. Gitu loh. Jadi jangan sampai ngomong, oke Om, silakan cerita. Gua rekam. Nggak gitu. Kalaupun kamu lakukan itu dan dia baik, dia mau cerita sama kamu, saya jamin 100%. Saya jamin. Dia tidak akan bisa menjawab semua pertanyaan. Bahkan mungkin bisa jadi hal yang terbaik tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar. Nah, tapi kalau kamu riset duluan, ketemu data, ketemu pertanyaan yang aneh-aneh, lu bawa ke pendetamu, ke romomu, tanya gitu. Pak ini gini, wah pertanyaanmu gila. Ada beberapa pertanyaan, dikit kok Om, cuma 101 pertanyaan. Itu seru itu. Seru itu. Udah, kamu tinggal rekam. Kalau gini gimana? Dilawan. Dia sekalian sama pendetanya, Om, boleh nggak kita berdebat? Latihan gitu kan. Jadi semua pertanyaan Om kami akan sangkal. Oh silakan gitu kan. Mulai kita main-main. Lu punya data, jadi latihan sekalian kamu. Gitu loh. Dan itu dilakukan oleh kakak kelas kalian yang lalu. Serius. Nah, jadi ini benar-benar menarik banget ya. Nah, sekarang ngomong isinya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini merupakan saya kumpulkan 5 tahun belakangan. Ini pertanyaan yang sering kali muncul ditanya oleh kakak kelas kalian, oleh narasumber ya, oleh penguji dari luar, oleh guru tamu. Ini sering kali muncul ya. Tapi ada banyak sebenarnya. Tapi ini yang sering kali muncul. Nah, untuk yang topik aborsi ini memang ini kan agak luas pertanyaannya, tapi tentunya ada beberapa pertanyaan mungkin nggak perlu dijawab, tapi mungkin perlu diketahui aja nggak apa-apa. Yaitu yang di luar konteks ini loh. Jadi ingat ya konteksnya ya, hanya aborsi karena masalah penyimpangan seks. Apa itu penyimpangan seks? Ingat ya, seks itu hanya boleh dilakukan di dalam pernikahan suami dan istri. Berarti kalau sebelum pernikahan disebut penyimpangan. Pemerkosaan apalagi, gitu kan? Jadi dari konteks dua hal ini saja. Nah, sehingga dua hal ini seringkali mendorong alasan untuk orang mengaborsi babynya. Nah, permasalahan utama dari topik ini, aku nggak tahu, Ivana sama teman-teman sudah riset nggak tentang topik aborsi? Kalau boleh, saya tanyain, kalian pernah ada yang pernah tahu nggak istilah pro-choice sama pro-life?
Tahu, Mister. Nah, ini berarti udah riset ya. Udah riset ya. Bagus. Berdasarkan itu kan, menetapkan status manusia. Sorry, status janin itu apa? Betul ya? Nah, kalau status janinnya itu bukan manusia misalnya, cuman bakal manusia atau sekedar ya bukan manusia, maka seperti kayak ngeluarin tumor aja, gitu kan? Bahkan dibilang mengganggu dan sebagainya. Itu pengaruh juga. Kenapa orang yang maaf kata yang korban atau bukan korban, orang yang mengalami kehamilan di luar konteks yang benar itu akhirnya cenderung gampang untuk aborsi anaknya. Ada kalanya seperti demikian. Di luar banyak banget, luar negeri. Banyak banget di Amerika tuh sangat banyak model-model begini. Oke, jadi aku rasa ini yang coba Mister bisa bantu kalian. Tolong Anda kerjakan sebaik mungkin riset ya. Risetnya semua bergerak semua. Ya silakan. Aku mau nanya. Nah kalau Boleh, misalnya ini kan harus base dari Kristen kan? Yap. Dari pandangan Kristen. Gitu orang-orang Analisisnya. Ya, gitu orang-orang bakalan nanya dari pandangan agama lain enggak? Oh, gini, sudah pasti. Sudah pasti. Sudah pasti itu. Tapi ya tergantung mereka. Boleh nggak misalnya? Boleh-boleh aja. Cuma nanti begitu misalnya ditanyain ya, itu kan menurut Kristen. Menurut ini kan nggak bisa. Nah, bisa ngomong, maaf teman-teman, ini adalah etika Kristen. Maka jawaban kami sesuai etika Kristen. Maka dari itu kita ini sedang melihat, kalaupun ada perbedaan ya, kita melihat mana yang memang bisa dipertanggungjawab, mana tidak. Bukan apa yang diyakini, tapi kira-kira mana yang masuk akal. Sekali kalau ngomong sekedar apa yang diyakini, ya repot. Keyakinan nggak bisa diperdebatkan kan? Kecuali memang ada area logika yang bisa dimasukkan. Betul kan? Lah kita kan ngomong soal logika. Lah kalau kita ngomong soal keyakinan, ya itu terserah Anda, kita berhenti, nggak ada perdebatan. Gitu. Tapi kan perdebatan ini kan sudah jelas judulnya kan, etika Kristen. Jadi kalaupun ada pertanyaan agama lain ya, nggak usah menyebut agamanya. Kita nggak mau jadi permasalahan. Dan memang setiap tahun tidak saya izinkan untuk membenturkan agama satu sama agama yang lain. Tanya aja langsung. Misalnya ini ada pandangan mengatakan bahwa kalau seorang janin di bawah usia 3 bulan itu bukan manusia, itu boleh digugurkan. Nah, kalau Mister belak-belakan aja, itu ada agama tertentu mengatakan demikian. Salah satu agama di Indonesia. Nah, Mister tahu, bahkan undang-undang di Indonesia soal aborsi, salah satu pasalnya itu juga meletakkan hal tersebut. Kenapa? Karena memang dari agama tersebut. Gitu loh. Oke? Nah, jadi gitu Manasya. Misal orang-orang benturkan sama agama, bilang, oke, kita tidak bahas agama manapun. Silakan aja ngomong konsepnya apa. Langsung aja ke konsepnya. Gitu. Dan kita tangkap. Saya tetap Kristen kan? Oh, iya, ya ujungnya di etika Kristen. Ujungnya ya. Oke, ada lagi? Mister, ini submitnya boleh lebih dari jam 3.15, enggak? Saya kasih ekstra 15 menit. Ya, beritahu teman-teman sampai 3.30. Kita tutup Google Form-nya. Oke, saya langsung panggil kelompok berikutnya ya. Thank you, bye-bye, God bless you. Selamat bekerja. Welcome. Ya. Halo, Mister. Halo juga, Abraham. Sudah lebih baik, Abraham?
Iya, Mister, udah lebih baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mantap, mantap, mantap. Kita tunggu temanmu ya, yang beberapa lagi. Iya, Mister. Nah, Mister. Halo, Yosua. Faye? Ya, Mister. Oke. Belum masuk ini. Gimana, Mister? Ini kita membernya ada 2 yang sakit, Mister. Jadi mereka Oke. Ya, udah izin sama saya. Begitu kita langsung aja ya. Saya tunjukin videonya dulu. Shandy ini belum masuk, Shandy sama Patrick. Shandy sama Patrick ya. Oke. Baik, nggak apa-apa, saya yang penting ada 2 orang di sini. Nanti Faye bisa koordinasi dengan teman yang telat masuk di sini. Oke, saya lanjut aja karena waktu nggak mungkin waktunya. Oke. Oke, saya langsung aja nih. Sorry. Oke. Aku semangat video itu. Udah lihat videonya? Yang pertama, yang trailer ini sudah. Ini membuat masyarakat hukum di seluruh Indonesia tentang homoseksual. Pertama, kita bisa melihat pandangan negara di Undang-Undang Dasar Nomor 1 Pasal 3. Pada asasnya, dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. kan itu belum ditemukan dengan spesifik fungsinya itu apa. Jadi itu tidak bisa dijadikan alasan orang itu homoseksual. Dan di hasil studi itu yang lain itu tidak mempunyai kromosom tersebut. Dan kan ini teorinya dari tahun 1993. Masih jadi statementnya tadi bahwa homoseksualitas itu tadi termasuk yang pendekatan biologisnya tadi memang tidak bisa disalahkan ya orangnya, atau memang sebenarnya tidak bermakna. Kalau boleh saya konfirmasi lagi, kalau saya tangkap tadi seolah-olah berbeda dengan presentasi dari salah. Kita mengkonfirmasi jadi statementnya tadi bahwa homoseksualitas itu tadi termasuk pendekatan biologisnya tadi memang tidak bisa disalahkan ya orangnya, atau memang pendekatan biologis itu sebenarnya tidak bermakna. Kalau saya konfirmasi lagi, kalau saya tangkap tadi seolah-olah berbeda. Oke, saya akan jelaskan nanti videonya. Sekarang tolong di screenshot, siapa yang screenshot? Ini ada di sebelah kiri Anda ada kumpulan pertanyaan. Silakan di screenshot. Sudah? Ini atau Sandy atau siapa? Sudah, P? Sudah, Mister. Sudah ya? Oke, baik. Saya turunkan ke bawah lagi. Ini sisanya. Sorry. Ya, silakan di screenshot. Keras sekali. Oke. Bentar, speaker saya kegedean. Kaget saya tadi. Oke. Baik, saya kita langsung motong, tinggal 6 menit waktu kita ya. Jadi kalau dari videonya tadi, teman-teman semua, video tadi itu ada cuplikan debat dan diskusi tahun lalu. Ya, seru banget ya. Jadi kalau baik-baik, saya bisa kasih kesimpulan begini, bahwa di perdebatan itu argumen ketemu argumen, data ketemu data. Oke, makanya Dokter Budi kan mencecar dari sisi biologinya kayak apa. Itu menarik. Dokter Budi memang ciamik banget, luar biasa, keren. Nah, teman-teman semua, karena itu yang Anda perlukan adalah jelas research. Data, dan data udah dianalisis. Oke, dianalisis. Data udah diolah. Data udah dilihat kebenaran seperti apa sih data tersebut. Nah, karena itu langkah mesti awal yang dilakukan adalah benar-benar research yang banyak. Nah, kalau risetnya banyak, datanya pasti banyak. Nah, kalau risetnya banyak, data banyak, maka analisis semakin kuat karena Anda sudah melihat berbagai macam sisi karena datanya kan banyak. Ya toh?
Nah, problemnya adalah kalau misalnya risetnya nggak sungguh-sungguh, datanya dikit, otomatis nanti waktu Anda menyimpulkan dengan analisis juga sedikit juga. Nah, itu problem yang sesungguhnya. Apa itu waktu debat? Nah, teman, waktu debat itu kan teman-teman kalian kan boleh bertanya nih. Dia teman tanya, nanti kalau ada guru tamu datang di kelas kalian juga boleh saya kasih waktu untuk bertanya. Nah, problemnya adalah pada waktu mereka bertanya, percayalah saya, mereka udah riset duluan. jadi nanti yang riset bukan cuma kalian, musuh tanda kutip ya, musuh-musuh ke debat kalian juga akan riset. Bahkan apa? Karena mereka mau tidak mau harus mencari nilai dari saya, kalau mereka mengajukan pertanyaan dengan berbobot yang bagus, yang baik, dapat nilai tinggi dari saya. Lah mau mereka riset, itu terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Ya nggak semua, tapi rata-rata pasti riset kalau mereka mau niat. Dan itu terjadi. Jadi intinya begini, kalian riset, mereka juga riset. Nah, jadi fatal kalau misalnya kalian yang membahas topik ini tidak risetnya tidak mendalam. Mereka yang dan bukan menjatuhkan sih, menanggapi kalian, mereka udah siap dengan data-data yang lebih banyak. Itu jadi masalah. Oke, sampai sini kalian ngerti apa yang saya maksud? V, bisa di-open kamera, V? Sandy juga? Iya, gitu ya. Sandy tolong. Nah, thank you. Baik. Nah, itu jadi problem. Jadi yang Mr. sarankan adalah risetnya mendalam. Jadi kalian semua itu harus benar-benar lakukan semua, harus riset, kemudian saling menukar data, saling menganalisis. Nah, data yang sudah kalian dapatkan, yang sudah riset itu ada analisis. Nah, analisisnya itu harus punya referensi yang bagus. That's why ada buku-buku. Lah puji Tuhannya sama beberapa topik yang sebelumnya itu yang kelompok lain, topik ini juga salah satu topik besar yang dibahas oleh banyak buku. Buku Kristen sudah membahas ini semua dan bahkan sudah disediakan jawaban-jawaban di dalamnya. Gitu lah. Jadi kamu harus benar hunting buku yang bagus, pandangan etika Kristen mengenai homoseksual. Yang terbaru tuh keren-keren, yang terbaru malah. Lalu kedua, dari mana riset yang bagus datangnya dari wawancara, yaitu narasumber yang bagus. Nah, saran saya begini teman-teman, waktu saya nggak banyak ya. Saran saya begini, narasumber yang bagus caranya begini, kan jangan sampai melakukan wawancara tanpa riset. Jadi riset dulu, temukan data yang banyak, bahkan data yang pro kontra. Harus open minded ya. Maksudnya gini, open minded itu bukan menerima segala sesuatu, itu fatal, itu fatalism. Keliru. Orang tuh seringkali mengatakan itu berarti terima, bukan, itu bodoh. Ya, orang menerima segala sesuatu itu bodoh. Berarti yang jahat pun diterima tanpa analisis. Yang benar adalah open mind itu artinya bukan terima segala sesuatu, tapi terbuka untuk segala pandangan. Buka itu bukan menerima. Maksudnya mau mendengar, mau mempertimbangkan untuk kita analisis. Oke? Jadi Anda langkah pertama ada open minded. Jadi pandangan apapun enggak apa-apa, pandangan yang aneh, nyeleneh, argumen apapun masukin aja. Nanti toh Anda juga dibantu menganalisis oleh pendeta. Jadi habis dapat pertanyaan aneh, 101 pertanyaan datang ke pendeta. Saya mau tanya saya mau wawancara. Ini saya punya pertanyaan nggak banyak Berapa? 101 pertanyaan. Kaget pendetamu. Oke, tapi nggak apa-apa misalnya. Oke, kita adakan 3 hari nggak apa-apa. Misalnya, cuma just joke ya, nggak ada yang begitu. Oke, lempar ke pendetamu, nanti dia tanggepin, kamu debat juga. Kalau gini gimana, kalau gitu gimana Kamu akan dapatkan intinya. Dan itu kamu catat, kamu record, keren banget. Gitu loh. Nah, kalau misalnya kamu lakukan wawancara seperti demikian, saran saya, jangan terlalu mepet waktunya. Kenapa? Takutnya kalau misalnya pendetanya atau rohaniawannya atau siapapun itu narasumbernya, ternyata dia hanya bisa menjawab sekian saja. Dia nggak menguasai beberapa. Anda masih punya spend untuk menambah narasumber yang lain. Itu loh. Jadi ini yang Mister coba sampai katakan dan jangan takut ya kalau tadi lihat, wah ini semua gila, karena tadi itu debatnya gini, aku bisa nggak ya? Saya beritahu. Semua orang yang tampil di situ, tampil di panggung yang di video kalian tadi itu, semua kelompok yang menyajikan itu adalah kelompok-kelompok yang awalnya seperti kalian. Yaitu bermula dari tidak tahu apa-apa. Lalu melakukan langkah-langkah. Sehingga mereka tahu sesuatu, lalu mereka analisis dengan narasumber yang baik. Lalu jadilah seperti demikian. Jadi sebenarnya langkahnya simple. Tidak bulat, cuma butuh kerja keras. Butuh kerja keras dan kerjasama. Oke? Itu yang paling penting, yang mendasar, yang mesti perlu kalian lakukan. Mister, ini 1 menit ya. Mister, ini sebelah kiri ini apa, Mister? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya kumpulkan selama 5 tahun belakangan, 5 tahun terakhir di Cita Hati. Ini pertanyaan paling sering keluar di dalam perdebatan. Oke? Paling sering ditanyakan siswa, ditanyakan guru, ditanyakan para penguji profesi, dia tanya ini juga.
So, Mister coba ambilkan polanya, saya lihat polanya mana yang paling sering keluar. Nah, ini saya muncul ada berapa belas pertanyaan yang sering keluar. Oke? Nah, ini bisa menolong kalian menggambarkan. Kalau kalian baca sungguh nanti ya, nanti Anda baca ini pertanyaannya, Anda akan tahu kok sebenarnya debatnya itu arahnya kemana. Lalu Anda juga pasti tahu, ini saya mesti nulis apa ya, saya mesti ngomong apa. Coba kamu baca sekilas saja, gak usah jawab ya, dibaca sekilas saja. Karena akan tahu, oh saya tahu saya mesti cari apa ini. Serius gitu kan. Karena itu ini saya harap ini bisa bantu kalian, bisa menolong kalian dalam mengerjakannya. Oke, saya beri waktu untuk tanya jawab, silakan. Ada yang mau tanya? Ini kelompok terakhir, tadi terganjal nih soalnya di kelompok berapa tadi itu. Ya, silakan V. Ya, aku juga tadi sempat nyari apa namanya yang homoseksi tentang biological gitu. Tapi kayak aku kurang tentang itu. Kurang paham? Kurang informasi. Kayak gimana ya? Aku kayak ya juga apa namanya ketemu yang berlawanan dengan yang homoseksual, aku kayak ketemu yang kromosom itu ya, diomongin sama kakak kelas. Tapi aku juga ketemu research yang bertentangan, tapi research yang bertentangan itu kurang informasi gitu tentang itu. Ya, biasanya gitu. Jadi kalau Dokter Budi pun ngomong begitu. Jadi Dokter Budi ngomong gini, kalau dalam riset ya, ada nama riset kecil, ada riset besar. Biasanya itu minor gitu, minor. Jadi biasanya riset-riset itu yang Dokter Budi bilang ini ya, misalnya yang pro homoseksual misalnya. Mereka itu risetnya dari riset kecil, kemudian dia samplingnya tidak akurat, tidak tepat, cuman dia ambil hasil yang terbaik, tapi yang gagal-gagal dibuang semua. Jadi kalau Dr. Budi bilang sih, ini ada sedikit kecurangan di dalamnya, sehingga valid secara sains tidak valid. Nah, problemnya adalah kita perang informasi. Dunia kita ini sekarang perang informasi, tergantung siapa yang pintar ngomong gitu loh. Itu problemnya, V. Itu caranya gitu loh. Nah, saya tidak membenci kaum homoseksual ya. Saya mengasihi mereka. Nah, jangan lupa ya, topik homoseksual ini merupakan topik yang sebenarnya coba digiring oleh mereka, digiring oleh yang pro homoseksual, digiring dengan cara apa? Dengan cara supaya mereka jadi semacam korban gitu loh. That's the problem. Itu masalah utamanya. Orang Kristen dituduh sebagai homofobik, padahal nggak demikian. Ya, jadi ada pengalian isu. Itu tergantung gimana menggiring dalam sebuah di media massa, termasuk menggunakan riset. Makanya Dokter Budi waktu debat kemarin keren banget sih nasihatnya. Keren banget. Jadi kalau ngomong riset yang melalui sains tentang biologi, memang kalau secara resmi tidak dalam jurnal kesehatan sekalipun tidak pernah mengatakan bahwa homoseksual itu diakibatkan oleh yang namanya DNA, tidak pernah. Tidak pernah. Gitu kan. Sebenarnya begitu. Tidak ada maksudnya gitu loh. Oke, V, cara saya itu sedikit cuplikan. Nah, ini teman-teman Kak V gini keren ya. V nanti bisa kamu lakukan. Misalnya, boleh nggak saya ngomong sama Dokter Budi? Silakan kalau Dokter Budi mau, nggak apa-apa. Beliau sangat helpful. Dokter Budi, boleh nggak saya tahu tentang hal ini? Tanya aja, diskusi. Apa ini proyeknya Mr. Andreas? Yo, pasti dia mau terima. Serius ya. Oke? Nggak punya kontaknya, Mr. Kenapa? Nggak punya kontaknya. Oh, nggak punya kontaknya. Gini, saya akan coba tanya Dokter Budi. Pak Dokter, boleh nggak V minta dapat nomor Bapak? Ya. V, kamu udah tahu nomor HP saya kan? Sudah. Ada ya? Ntar coba saya tanyakan ke Dokter Budi apakah ada nomor yang bisa dihubungi, atau mungkin Dokter Budi bilang gini, oke, nggak apa-apa, nanti biar via Google Meet aja, nanti ketemuan di mana. Ngajar enggak ya kamu? Nggak ngajar kamu Dokter Budi? Dokter Budi nggak diajar sama Dokter Budi. Nggak diajarin, Mister. Nggak diajarin ya? Oke. Coba saya nanti ngomong sama Dokter Budi apakah nanti ada link yang bisa kalian ketemu ya untuk bikin pertemuan seperti ini. Oke, V, saya rasa itu dulu V yang bisa saya sampaikan. Nanti ada apa-apa bisa hubungi di WA saya. Tapi di luar jam kerja agak lemot, saya minta maaf. Intinya sabar ya kalau sama saya karena memang ya saya ngajar banyak kelas juga ya. Oke, V, semua, Abraham juga, Sandy juga, God bless you, selamat bekerja dan Tuhan berkati. See you, bye-bye. Kalau mau lihat ya, thank you. Kayak sisi apa namanya? Sisi kayak sosialnya gitu, misalnya kayak apa namanya, kayak yang biasanya ya itu kayak kira-kira narasumber yang bagus yang mana ya? Bukan yang mana, siapa gitu. Oh, kalau gini, kalau dari sosial ya, Mr. Vindi oke, kalau guru. Saya ngomong guru ya, Mr. Vindi oke, Mr. Vindi. Serius oke, Mr. Vindi itu. Kalau konselor kita gitu, Mister, kayak boleh.
Silakan, biasanya nggak apa-apa. kayak Nggak mereka apa-apa. langsung berkaitan gitu sama kayak gini-gini gitu. Oh, nggak apa-apa. Semua konselor kita belajar tentang ini juga. Oh, Nah, nanti ada buat kalian. Nanti ini ada seminar bulan Februari, nanti ada seminar etika seksual sih. Tapi bukan saya yang ngadain konselor yang ngadain. Nanti ada pembicara luar gitu. Nah, coba mungkin ada informasi bisa dipakai untuk proyek ini. Kan keren. Ya, tapi intinya by the way, konselor mereka bersedia kok. Mereka senang banget malah. Serius. Ntar kamu jadi temennya malah. Oke? Oke. Ya, itu aja. Oke, semuanya. God bless you. Sampai ketemu lagi minggu depan. Research ya. Bye-bye. God bless you. Bye, Mister. Thank you. Oke. Bye, Mister. Sama-sama. Bye-bye.